munculnya berbagai macam wabah penyakit seperti COVID, hepatitis, cancer, itu bukan datang dari Allah. Walaupun terjadi atas izin Allah. Tapi dari pelanggaran manusia, munculnya HIV karena pelanggaran manusia yang tidak taat pada apa? Pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Kita masih akan membahas masalah ma'rifatullah dengan tema memahami Asmaul Husna di bawah naungan Al-Quran, atau bagaimana kita memahami Asmaul Husna sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nanti akan diuraikan oleh Ustaz Husain Alatas dan Ustaz Hamzah Alatas. Di sini juga ada Tiara, ada Fauzan yang sedang PKL, dan kamera dan switcher dipegang oleh Kang Atep Setiabudi. Di sini juga ada tamu kita, Ustaz Hasan Sasali. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah dapat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sekarang tema adalah bagaimana kita memahami Asmaul Husna sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Pada Ustaz Husain kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas yang menemani kita pagi hari ini dalam renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Begitu juga ada Ustaz Abdul Hasan Asy-Syadzili. Beliau yang mengajarkan saya Al-Quran suatu kanak-kanak dulu. Ada Ustaz Muhammad Krisna bin Muhammad Ishaq, Atep Setiabudi, serta seluruh kerabat kerja di studio, keluarga besar Radio Silaturahim. Begitu juga anak-anak kita yang sedang magang, Fauzan, Tiara, kaum muslimin dan muslimah, seluruh anak bangsa. Assalamualaikum alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan melanjutkan kajian kita di seputar ma'rifatullah. Sebagaimana kita telah jelaskan pada kajian-kajian yang lalu, bahwa jalan pintu memasuki keimanan
adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatuh. Langkah pertama untuk memasuki ad-din dengan mengenal Allah terlebih dahulu. Dan ini merupakan pintu keimanan. Karena tidak mungkin akan lahir keimanan tanpa ma'rifat. Sesuatu yang diimani diyakini tanpa dasar kebenaran, maka itu waham, bukan iman. Tapi iman adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, yang menenteramkan hati atas dasar ma'rifah. Yang betul-betul berdasarkan kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Nah, wasilah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan ayat-ayat kebesarannya kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan mudah, pintas untuk mengenalnya melalui asma-asmanya, nama-namanya. Jadi begitu seorang bertanya tentang Allah, siapa itu Allah? Maka dengan mudah kita memperkenalkan kepada orang yang bertanya melalui nama-namanya yang menunjukkan sisi kebesaran dan keagungannya. Oleh karena itu, nama Allah yang dikenal dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar, adalah nama yang mencakup seluruh nama-namanya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam kitabnya. Sedangkan nama-nama yang lain menjelaskan sisi kebesaran keagungan Allah, seperti umpamanya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Alim, Al-Hakim, yang menjelaskan bahwa Allah Tuhan yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. 99 nama saja ada lebih. 99 nama yang sering kita baca tidak semuanya terdapat dalam Al-Quran. Sebahagiannya terdapat dalam hadis. Cuma Allah menyebutkan walillahil asmaul husna. Seluruh nama-nama yang menunjukkan keindahan, keagungan adalah milik Allah. Berarti di samping nama-nama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dan diterangkan dalam hadis, semua yang menunjukkan keindahan, keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma agar kita tidak mengalami kebingungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bimbingan, tuntunan kepada kita, ya, untuk dapat mengenalnya melalui asma-asmanya yang begitu indah. Al-Malik, Al-Hakam juga menjelaskan sisi kebesaran keagungan Allah. Bahwa dialah satu-satunya raja di raja yang berkuasa di seluruh alam raya. Begitu juga Al-Hakam, dialah satu-satunya yang memerintah di alam raya dan seluruh isinya. Adapun berkaitan dengan kehidupan kita manusia dan jin sebagai khalifahnya di atas muka bumi, Allah menerangkan aturan dan hukumnya, pelaksanaannya kembali kepada kita. Kalau kita taati, kita masuk dalam golongan orang yang beriman yang mendapatkan janji Allah. Kalau kita membangkang, Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita dengan pilihan kita, tapi akibatnya kita akan tanggung di dunia maupun di hari akhir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya melalui nama-namanya yang begitu indah, agar kita tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memahami nama Allah dengan sendirinya, cara yang terbaik adalah memahaminya di bawah naungan Al-Quran. Setiap nama yang Allah sebutkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan dengan apa? Dengan keterangan-keterangan tertentu. Sebagai contoh, Allah berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah juga berfirman dalam ayat lain, La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Juga dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menceritakan kepada kita nasihat Luqman kepada putranya, Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin
au fis samawati au fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, innaha, maksudnya perbuatan seseorang, amal yang dilakukan, termasuk juga kesyirikan yang terdapat dalam hatinya. Seandainya amal tersebut berada sebesar sekecil apapun, mithqal habbati min khardal, menunjukkan amal yang sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya, lalu terdapat atau bersembunyi dalam batu atau bersembunyi di langit maupun di bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan menghadirkan amal tersebut. Lalu Allah tutup, innallaha latifun khabir, sungguh Allah maha latif, lagi maha apa? Maha tahu. Dari ketiga ayat yang tadi kita baca, satu dalam suratul Mulk, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Begitu juga firman Allah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kita lihat dari ayat-ayat tadi yang ditutup dengan Al-Latif Al-Khabir menunjukkan bahwasanya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang amat halus, yang amat lembut, ya, dengan namanya Al-Latif, atau hal-hal yang lahir dan nampak dengan namanya Al-Khabir. Artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu sampai ke dalam bisikan hatinya. Sampai ke dalam bisikan hatinya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, dari perempatan nama tadi, Al-Latif makna yang sebenarnya bukan maha lembut, ya, yang merupakan cabang dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, penyayang, maha lembut terhadap hambanya, tapi dia merupakan apa? Cabang dari Al-Alim, dari nama Allah yang maha tahu. Jadi Al-Alim ini merupakan nama, ya, yang di bawahnya terdapat cabang-cabang, di antaranya Al-Latif, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir, semua merupakan cabang dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Jadi Allah Maha tahu segala sesuatu, baik yang halus, tersembunyi maupun yang nampak. Begitu juga objek yang terlihat sekecil apapun maupun yang terdengar, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarnya sampai kepada bisikan hatinya. Jadi ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa huwa latiful khabir. Begitu juga ayat ini dalam surat Luqman. Wahai anakku, seandainya amal seseorang, ya, yang dilakukannya sekecil apapun walaupun sebesar biji khardal, lalu bersembunyi dalam batu, lalu tersembunyi di langit maupun di bumi, Allah akan menghadirkannya. Lalu Allah tutup, ya, innallaha latiful khabir, sungguh Allah maha lembut. Maksudnya ilmunya, ya, betul-betul meliputi hal yang sekecil-kecilnya. Khabir, demikian pula yang lahir. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah di langit maupun di bumi. Begitu juga, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak terjangkau oleh pandangan mata kita karena keterbatasan kemampuan dari pandangan kita. Tapi kemana perginya pandangan kita? Pandangan seluruh makhluk di alam raya ini tidak ada satupun yang lepas dari Allah. Allah Subhanahu wa taala maha lembut, ya. Artinya Al-Alim bila ta'iful umur, yang mengetahui semua, ya, yang apa? Tersembunyi sehalus apapun, semua diketahui oleh Allah. Al-Khabir, begitu pula yang nampak. Perhatikan selalu, ya, atau kebanyakannya Al-Latif didampingi dengan Al-Khabir atau dengan Al-Alim. Tapi selama ini kita mendengar kata Latif itu Allah maha lembut terhadap apa? Hambanya. Betul, Allah maha lembut terhadap hambanya, maha pengasih dan penyayang, memaafkan kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya, bahkan menutupi keburukan-keburukannya. Tapi kata Latif dalam Al-Quran, ya, ditunjukkan untuk apa? Untuk, ya, menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh perbuatan hambanya, yang sekecil-kecilnya, yang sehalus-halusnya.
Al-Khabir, juga dia mengetahui apa yang dinampakkan dari perbuatannya. Tak ada satu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tanpa kata tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut terhadap hambanya. Tapi kalau seandainya kata yang maha lembut tadi digunakan untuk makna tersebut pun tidak salah. Tapi jangan sampai kita dalam memahaminya makna-makna Al-Quran keluar dari apa? Dari ketentuannya. Sebagaimana yang diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini mengajak kita dalam memahami Al-Quran, dalam memahami Asmaul Husna, hendaknya kita tidak menafsirkan ayat-ayat Quran jauh dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dha. Nah, contoh yang lain. Nanti Ustaz Hamzah insyaAllah akan menambahkan. Contoh yang lain. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qadir. Selama ini kita memahami arti Al-Qadir sebagai apa? Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Betul, Allah Maha Kuasa. Tidak diragukan sedikit pun. Bahkan di antara nama Allah Al-Qawi Al-Matin, yang Maha Kuat kan, yang Maha Kokoh. Begitu juga Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Lalu apa kira-kira khususiat dari makna Al-Qadir ini yang dapat kita fahami? Kalau kita kembalikan pada penggunaan kata ini atau nama ini dikaitkan dengan ya kata Al-Qudrah yang merupakan masdar dari kata. Begitu juga penempatan kata kerjanya. Kita akan temukan ternyata di samping menunjukkan kekuasaan Allah, juga menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dialah yang menetapkan aturan, ketentuan, dan hukum-hukumnya pada setiap makhluknya sesuai dengan ilmu dan kebijaksanaannya. Contohnya, Allah berfirman dalam suratul A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama, kebesaran, keagungan Tuhanmu yang maha agung. Jangan sekali-kali ya terlintas dalam benak kita untuk menisbatkan kepada Allah hal-hal yang tidak layak, tidak patut baginya. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, nggak disebutkan objeknya, untuk menjelaskan bahwa semua makhluk adalah ciptaan Allah. Fasawwa, menciptakannya dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Tidak satu pun ciptaan Allah yang tidak apa? Yang tidak seimbang. Semua penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Rusaknya keseimbangan disebabkan karena tangan-tangan dan ulah perbuatan manusia. Melahirkan terjadinya hal-hal ya yang keluar dari rel. Seperti contohnya, munculnya berbagai macam wabah penyakit seperti COVID, hepatitis, cancer. Itu bukan datang dari Allah. Walaupun terjadi atas izin Allah. Tapi dari pelanggaran manusia. Munculnya HIV karena pelanggaran manusia yang tidak taat pada apa? Pada Allah. Allah sediakan pasangan yang baik, yang sesuai buat dirinya. Ternyata lebih suka berpasangan dengan monyet. Lahir cacar monyet sama HIV. Allah halalkan baginya pasangan yang dinikahinya dan tidak berganti-ganti pasangan. Ternyata dia bertukar-tukar pasangan. Muncul penyakit seperti sifilis, herpes. Siapa yang salah? Yang memunculkan penyakit ini pelanggaran manusia, walaupun terjadinya atas izin Allah sebagai hukuman. Jadi Allah nggak pernah menciptakan sifilis, nggak menciptakan HIV, tapi lahirnya karena penyimpangan dan pelanggaran manusia. Terjadinya banjir. Siapa yang menebang hutan tanpa ditanami kembali? Allah ciptakan alam dengan penuh keseimbangan. Manusia juga begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusianya yang bandel. Akhirnya rusak keseimbangan hidupnya. Begitu pula keseimbangan hidup dari masyarakat dan bangsanya akibat tangan-tangan manusia, kesombongan yang tidak mau ikut petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara, ternyata makhluknya tidak diciptakan tanpa aturan, tanpa hukum. Tapi dialah yang menetapkan ketentuan-ketentuannya yang terukur. Karena kata kadar dalam bahasa Indonesia ya, diambil dari kata tadi. Kadarnya sekian.
kadar airnya sekian, kadar katakan umpamanya madunya sekian, kadar emasnya sekian pada batuan-batuan yang mereka temukan. Jadi yang menciptakan makhluknya lalu menetapkan aturan dan hukum-hukum yang benar-benar terukur sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Kemudian bukan hanya menciptakan makhluknya yang terikat dengan aturan dan hukum, fahada Allah membimbing kita untuk dapat memahami dan mempelajarinya. Saya ingin tanya coba kepada para jamaah juga yang di studio. Kalau Allah menciptakan manusia tanpa aturan dan hukum, kira-kira manusia dapat belajar tidak? Dari apa? Dari keajaiban ciptaan Allah pada manusia. Jantungnya bekerja dengan ukuran dan aturan. Fungsi hatinya, ginjalnya, pankreasnya, hormon-hormon juga yang dihasilkan pada itu, semua dengan terukur. Kalau keluar dari ukuran, akan muncul apa? Akan muncul kekacauan yang menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Sebagai contoh, kadar SGOT, gamma GT pada seorang, ya, yang menunjukkan fungsi hatinya sehat dari mulai sekian sampai sekian. Ada batas minimal, ada batas maksimal. Kalau sampai keluar, bahkan meledak, ya, mencapai angka 1000 atau 500, itu menunjukkan bahwa fungsi hatinya sedang bermasalah. Kreatinin, ya, demikian pula urium, ya, itu dapat diketahui fungsi ginjalnya sehat pada saat kreatinnya di bawah 1 atau lebih 1 sedikit, katakan 0,5 atau 1, tapi kalau sudah mencapai 2, 3 menunjukkan indikator bahwa fungsi ginjalnya ada gangguan. Begitu juga urium. Ada batas normal, ada batas tidak normal. Berarti ada ukuran enggak? Kalau seandainya tidak ada ukuran, bagaimana seorang mengetahui bahwa si fulan sehat tidak sehat? Oleh karena itu dokter, pada saat menjumpai pasiennya dalam keadaan demam, atau menunjukkan gejala-gejala tidak sehat, memeriksakan dirinya ke lab. Suatu diperiksa melalui hasil dari lab, ya, dari pemeriksaan dia punya darah lengkapnya, katakan HB-nya, leukositnya, hematokritnya, begitu juga dilihat dia punya fungsi hati, fungsi ginjal, ya, LED-nya, diketahui penyakit yang mengenai diri, hingga dokter bisa mengambil kesimpulan dan memberikan obat yang sesuai. Jadi demam sebagai peringatan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga rasa mual, perut yang kembung, tidak bisa buang air, sembelit. Ini merupakan peringatan bahwa ada sesuatu yang salah. Ini menunjukkan bahwa apa? Allah menciptakan manusia dengan aturan dan hukum. Dan bukan hanya manusia, hewan-hewan pun diciptakan dengan aturan dan hukum. Termasuk juga apa? Tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak, bagaimana seorang petani akan bercocok tanam kalau tidak mengetahui apa? Aturan dan hukum yang Allah tetapkan. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu dengan ukuran, lalu Allah memberikan bimbingan buat kita agar mempelajarinya. Lahirlah ilmu pertanian, ilmu kedokteran, fisika, kimia, biologi, geologi, karena adanya hukum dan aturan. Berarti apa? Penemuan ilmu ini datang di belakang, tapi hukumnya sudah apa? Sudah ada lebih dulu. Sebelum ada ilmu fisika, fenomena fisika sudah ada. Fenomena biologi sudah ada. Fenomena geologi sudah sebelum ada ilmunya. Berarti ini semua pengajaran dari Allah. Jangan manusia sombong dengan ilmunya. Nah, Allah berfirman dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan biqadar, dengan kadar, ukuran, dan aturan. Dalam ayat yang lain pada surat Al-Furqan, alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran, aturan pada semua yang diciptakan. Nggak ada yang namanya serampangan. Semua diatur dengan ketentuan dan hukum yang begitu indah. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ketika Allah berbicara mengenai apa? Pergantian siang dan malam, matahari dan bulan, Allah jelaskan apa? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim.
Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari? Matahari di samping dia sebagai poros, sebagai planet yang mengitarinya, matahari juga bersama seluruh planet mengitari pusat galaksinya. Kemudian bulan yang ditetapkan manzilah kedudukannya oleh Allah setiap saat dia bergerak. Dari geseran tersebut terjadi perubahan apa? Cahaya bulan yang membantu kita untuk apa? Untuk dapat mengetahui hitungan waktu. Hitungan waktu. Kalau tidak terukur, bagaimana kita mengetahui waktu? Pernah nggak matahari terlambat terbit, terlambat terbenam? Bagaimana semua berjalan dengan ukuran dan hitungan. Lalu Allah sebutkan dzalika taqdirul azizil hakim. Dzalika taqdirul azizil hakim. Itulah ketentuan yang ditentukan oleh yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, kalau kita bicara mengenai takdir tadi, pada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pada tubuh manusia, sistem bekerjanya. Lalu kita bertanya, apakah amal manusia juga ditakdirkan oleh Allah, artinya ditentukan? Dengan sendirinya, amal manusia ini kembali pada pilihannya. Pada pilihan, kalau amal manusia ditentukan Allah bukan kembali pada pilihannya, dia tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah sebutkan dalam ketentuan takdirnya itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ya lakukan pada ciptaannya dengan hukum aturan yang begitu sempurna dan bijaksana. Adapun kita sebagai khalifah dengan sendirinya Allah berikan kita kehendak, berikan kita kemampuan untuk berpikir. Lalu Allah kirim Rasulnya, turunkan kitabnya, jelaskan mana baik, mana buruk. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala persilahkan kita memilih. Siapa yang memilih kebaikan, dia akan mendapatkan balasannya lebih baik. Siapa yang memilih keburukan, dia akan menerima balasannya sesuai dengan perbuatannya. Lalu Allah bilang, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya maha suci, maha agung Allah yang keberkahannya terus melimpah atas hamba-hambanya. Dalam genggamannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang lepas dari apa? Dari pengetahuan maupun dari hukum dan aturan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu yang telah menentukan ketentuannya yang penuh hikmah dan pengetahuan. Jadi kalau kita ingin selamat, ikuti petunjuk Allah. Ingin sukses, ikuti bimbingan petunjuk Allah. Ingin celaka, ikuti hawa nafsu. Ikuti hawa nafsumu. Nah, kalau alam raya semua diatur oleh Allah dengan ketentuannya, hukumnya tanpa pilihan. Nah, manusia, betul tubuhnya diatur, dikendalikan oleh Allah. Bekerja jantungnya, hatinya, ginjalnya, itu bukan pilihan kita. Tapi apa yang menjadi pilihan kita dalam pekerjaan, dalam tindak, tanduk, dan ucapan, itu yang akan ditanya Allah. Maka Allah turunkan syariatnya untuk membantu kita. Bagaimana hidup kita berumah tangga, hidup bermasyarakat kita, hubungan antara kita dengan ayah ibu kita, hubungan dengan anak kita, hubungan dengan istri kita, dan amalan-amalan yang dapat membantu untuk mensucikan jiwa kita, membentengi diri kita dari tipu daya syaitan seperti sholatnya, berpuasanya, kemudian berzakatnya untuk tidak membuat kita menjadi manusia yang rakus, begitu juga berhajinya untuk mengenali sesama manusia sebagai satu ummah yang berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bimbingan petunjuk Allah. Kalau petunjuknya, bimbingannya di alam raya semua langsung ditangani oleh Allah, kalau ini diserahkan pada kita. Mau ikut apa tidak? Jadi kata qadir dalam Al-Quran bukan hanya menjelaskan bahwa dirinya maha kuasa atas segala sesuatu, tapi ada khususiat dari kata qadir atau nama qadir ini yang menunjukkan Allah yang telah menetapkan, menentukan segala sesuatu yang penuh dengan hikmah berdasarkan ilmu pada semua makhluk yang diciptakan, itu dengan dalil alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, juga dengan firman Allah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Begitu juga firman-Nya alladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini dua nama yang kita baca bersama-sama renungkan pada hari ini. Nah, kalau kita buka
kata-kata yang berhubungan dengan takdir dalam Al-Quran selalu menunjukkan ke arah apa? Ketetapan, ketentuan yang Allah tetapkan di tengah-tengah makhluknya sebagai hukum, aturan yang seharusnya kita renungkan untuk menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, pada saat pesawat udara akan terbang, take off. Sebelum dia terbang, dia harus mengetahui kecepatan angin. Betul nggak? Sampai mengetahui kondisi pesawat, jangan pesawat rusak, ya, dalam kondisi tidak baik, lalu si pilot mengatakan saya mau tawakal terbang. Itu tanpa dasar itu bukan tawakal namanya. Itu namanya tawakala ya tawakalu. Beda, tawakala ya tawakalu, bekerja dulu berdasarkan ilmu, baru kita pasrah. Tapi kalau kita ngandalkan apa? Ngandalkan kepasrahan kita pada Allah tanpa usaha dan ilmu, itu bukan tawakal, itu namanya tawakala ya tawakalu. Jadi sebelum dia terbang, dia harus perhatikan kondisi pesawatnya, ya. Kemudian juga memperhatikan kondisi udaranya. Nah, saya teringat ketika seorang pilot dari Korea, ketika dia mungkin dalam keadaan stres, ya, kecepatan angin, ya, dalam keadaan yang tidak wajar. Menara mengatakan, Anda belum mendapatkan izin terbang, tapi dia paksakan terbang dalam kondisi tersebut, terjadi kecelakaan. Nah, kita mesti fahami sebagai orang yang beriman bahwa hukum-hukum yang mengatur alam raya ini ditetapkan oleh Allah. Nah, pada saat kita menghormati hukum tersebut, berarti kita menghormati apa? Menghormati Allah. Pada saat kita mentaati hukum tersebut, bukan berarti kita tidak beriman pada Allah. Jangan dianggap hukum ini sebagai tandingan Allah. Hukum-hukum alam yang menetapkan Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, kita harus menghormati hukum-hukum yang ditetapkan Allah di alam raya, di samping menghormati hukum-hukum yang Allah turunkan bagi kita untuk mengatur kehidupan kita. Jadi untuk orang yang beriman ingin sukses, harus mentaati norma syariat dan norma-norma alamiah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi jangan kita mengatakan, kamu ini nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah tawakal. Ini sebuah ungkapan yang salah besar. Lalu orang bertanya, bagaimana Nabi Ibrahim? Dilemparkan ke dalam api, Allah selamatkan dia. Iya, karena dia bukan kemauan dia masuk ke dalam api. Dia dipaksa masuk ke dalam api karena mempertahankan imannya. Allah selamatkan dia ketika dia mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Nah, kalau kamu coba main api, masukin tangan kamu ke dalam api. Bilang tawakal, kebakar. Betul enggak? Berarti beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditempatkan di langit, di bumi, termasuk dalam diri kita. Nah, pada saat kita mengimani takdir tersebut, bukan berarti kita mempersekutukan Allah, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu, menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Dan di antara dua ilmu, kalau memang ilmu, tidak akan ada pertentangan satu dengan lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ia telah mengajarkan pengetahuan tersebut. Jadi kepada ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa, dari judul kita pada hari ini, mengenal Allah melalui asma'nya, memahami asma Allahul Husna melalui ayat-ayat Al-Quran. Hingga kita punya dasar pemahaman yang kokoh dan kuat. InsyaAllah Ustaz Hamzah akan melanjutkan apa yang kita sampaikan. Ya, Iwan Anwar, demikian tadi pemahaman mengenai memahami Asmaul Husna sesuai dengan petunjuk Al-Quran telah diuraikan oleh Ustaz Hussein Alatas. Sekarang kita dengar uraian dari Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan tadi bagaimana asma-asma Allah yang diterangkan dari Al-Quran. Kalau kita renungi Al-Quran, begitu luas, begitu gamblang penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dirinya.
mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang penting, yang harus kita ketahui, yang harus menjadi sesuatu landasan dari keimanan kita nantinya, ya, segala perbuatan kita, tingkah laku kita, kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, insya Allah ya, kita akan terbimbing ya, ke dalam jalan yang benar. Kita dulu di pesantren ya, sering kita baca kitab Zubat, kita lantunkan, kita lagukan itu, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya, kewajiban yang pertama yang harus dilakukan pada manusia itu adalah ma'rifatullah, kita mengenal Allah bistiqani, dengan penuh keyakinan. Nah, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu jalannya adalah kita dengan merenungi firman-firman-Nya, dengan kita mendengarkan apa yang Allah terangkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Tadi sudah diterangkan begitu detail tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu, ya, dari sifat al-alimnya itu maupun al-khabir, maupun kemudian juga al-latif. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu, baik itu sesuatu yang gampang yang bisa terlihat oleh kita maupun sesuatu yang tidak terlihat oleh kita. Begitu juga bagaimana ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala di alam ini yang begitu detail, begitu rapi, begitu presisi. Inilah yang disebutkan di samping Al-Qadir tadi juga Al-Hakim. Hakim ini menunjukkan bagaimana ketelitian Allah dalam ciptaannya tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala di berbagai ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya Maha Suci dari segala kekurangan. Oleh karena itu Allah sebutkan walillahil asmaul husna. Milik Allah lah segala nama-nama yang terbaik. Ya, artinya segala sesuatu yang buruk itu mustahil. Ya, itu melekat bagi Allah. Tidak mungkin Allah itu misalnya tidak kuasa, tidak mungkin Allah itu lemah, tidak mungkin Allah itu tidak tahu. Inilah yang terkandung dalam kalimat ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Ini kata subhanallah ini diucapkan dan dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih. Arti bertasbih dengan memuji kepadanya, arti mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat kekurangan, sifat kelemahan, sifat kecacatan, sifat yang buruk. Ya, artinya maha suci Allah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam bentuk fi'il madhi seperti sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, atau ya dalam fi'il mudhari yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau bentuk dalam bentuk masdar subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maupun dalam bentuk fi'il amr sabbihisma rabbikal a'la atau fasabbih bismi rabbikal azim. Itu semuanya adalah menunjukkan bagaimana, menegaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan dirinya tentang di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 atau yang sering kita sebut dengan ayatul kursi, Allah menyebutkan tentang dirinya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Al-Qayyum ya,
yang maha melakukan segala hal. Ya, artinya yang bertanggung jawab, yang melakukan berbagai aktivitas. Ya. Nah, dalam kata Al-Hayyu di sini tercakup, ya, walaupun Allah menyebutkan dua sifat ini, sebenarnya dalam sifat ini ya sudah tercakup makna As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Ya. Kemudian agar supaya tidak ada prasangka Allah maha hidup, mungkin hidupnya dulu lahirnya kapan seperti itu. Nah, Allah katakan al-awwal awwalu wal akhiru. Dialah yang pertama. Pertamanya bukan seperti manusia. Ada awalnya, ada kelahirannya. Allah yang pertama, ya, labtida'a li awwaliyatihi. Allah itu pertama, ya, tidak ada permulaan bagi awalnya. Yang ini sering kita sebut azali. Allah maha azali, itu artinya Allah yang maha pertama dan tidak ada permulaannya. Dia juga yang terakhir. Ya, yang akhir biasanya kalau akhir sesuatu ada habisnya, tapi akhirnya Allah lantiha ali akhiriyatihi. Ya, tidak ada habisnya, tidak ada penghabisan bagi akhirnya itu. Ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan agar supaya ya, kita tidak mengira bahwasanya Allah itu tidak hidup, karena Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Karena yang mati tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu. Nah, dari sifat Al-Hayyu ini ya, tercakup berbagai makna sifat-sifat Allah, termasuk Al-Ahad, As-Samad, dan seterusnya. Kemudian Al-Qayyum, yang maha bertindak, melakukan sesuatu, termasuk di sana adalah Al-Khaliq. Ya, itu adalah bagian dari pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Badi, ya, menciptakan sesuatu memerlukan kekuatan. Al-Qawiyyu, Al-Matinu, Al-Azizu, Al-Jabbar, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Qadir juga termasuk dalam cakupan-cakupan dalam Al-Hayyul Qayyum tadi. Jadi kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an saling menafsirkan. Walaupun kalimatnya itu singkat, ya, itu mengandung makna yang banyak. Dan ini semuanya itu menafsirkan, menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah. Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semuanya itu ya, dari asma-asma Allah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu menerangkan hakikat dari Allah, Tuhan kita. Dzalikumullahu rabbukum, itu adalah Allah Tuhan kita. Fa'buduh, hendaklah kalian hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan mensekutukannya dengan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sekutu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kalau hambanya itu kufur kepada Allah, dan juga tidak ridha kalau Allah disekutukan dengan sesuatu. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam. Kita tambahkan sedikit ya. Hanya membacakan beberapa ayat lagi. Beberapa ayat yang berhubungan dengan apa yang tadi kita sampaikan ya. Supaya para pendengar bisa apa? Bisa merujuk. Di antaranya ayat 38 dari surat Yunus. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Ayat 38 surah Yunus. Kemudian Yasin 96 suratul An'am. Ayat 96 suratul An'am. Nah, yang kedua ayat 38 surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian Fussilat ayat 12. Ketika Allah menerangkan penciptaan langit bumi, faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Menerangkan ketentuannya, hukum-hukumnya yang Allah tetapkan di langit maupun di bumi setelah proses penciptaannya. Setelah itu Al-Furqan ayat 2. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard
ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang kepunyaannya miliknya kerajaan langit dan bumi. Dia tidak memiliki anak, tidak memiliki sekutu dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ketentuan-ketentuannya pada segala sesuatu yang diciptakan. Lalu dalam surah Al-Insan, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Bagaimana nanti para penghuni syurga disediakan tempat-tempat minuman. Nah, mereka yang menentukan nanti ukurannya sesuai dengan apa-apa yang mereka kehendaki. Jadi kita lihat kata takdir dalam Al-Quran, ya, tidak menunjukkan sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbuatan manusia, kemudian di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, tapi menjelaskan bagaimana ketentuan, aturan, hukum-hukum yang penuh kebijaksanaan atas dasar ilmu yang Allah tetapkan di alam raya ini, hingga manusia dapat belajar dan mengambil manfaat dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Jadi ini hanya sekedar pengingat bagi kita, kalau kita ingin memahami Asmaul Husna dengan baik, maka jangan pisahkan dari Al-Quran. Dan juga perlu kita ingatkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat difahami secara terpisah, harus difahami secara keseluruhan. Karena apa? Karena ketika disebutkan ya, satu nama Allah selain nama Allah, ya, kita akan temukan dia hanya menjelaskan sisi kebesaran keagungan Allah. Ya. Nah, kalau nama-nama tersebut disatukan, kita akan memahami, ya, paling tidak lebih luas lagi secara menyeluruh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah, ya, yang menciptakan kita ini adalah ilah yang betul-betul apa? Memiliki seluruh nama yang penuh keindahan, disifati dengan sifat-sifat indah, adapun hal-hal yang tidak layak sama sekali, ya, wajib kita sucikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha suci, yang maha agung, yang maha tahu, tiada sekutu baginya, tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Kalau makhluk-makhluk yang lain menempati ruang dan masa, butuh kepada sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menempati ruang, masa, karena kedua-duanya ciptaan Allah. Dan Allah tidak butuh akan sesuatu. Oleh karena itu Allah tidak butuh tempat duduk untuk duduk di atasnya. Nah, arasy yang Allah ciptakan adalah lambang kebesaran dan keagungan, bukan sebagai tempat di mana Allah duduk di atasnya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita memahami, mengimani bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini sebagaimana yang diajarkan Quran, untuk memahami ayat mutasyabihat dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran. Jadi kalau kita memahami Allah melalui Al-Quran jelas. Karena apa? Karena kitab ini datang dari Allah memperkenalkan kita kepadanya. Tapi begitu kita mengambil referensi yang lain untuk mengenal Allah, yang terjadi adalah pertentangan dan perbedaan. Seperti seorang yang ingin memahami Allah melalui hadis-hadis ahad. Akhirnya menggambarkan Allah dalam gambaran makhluknya. Hadis-hadis ahad diriwayatkan oleh 1-2 orang. Dan bisa saja terjadi kesalahan dalam meriwayatkan maupun mendengar. Bisa juga terjadi kebohongan. Jadi jangan sampai kita ingin mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal berbagai macam aturan ketentuan Allah dengan merupakan Al-Quran sebagai referensi utama. Yang lain hanya sebagai apa? Sebagai pendamping. Apabila sejalan dengan Quran kita terima, kalau tidak kita sisihkan dan kita tolak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Said dan Ustaz Hamzah. Iwan dan Awad, demikian tadi pemahaman kita mengenai memahami Al-Quran, Asmaul Husna sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mudah-mudahan menambah keimanan kita. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Krisna, kemudian Atep Setiabudi, kemudian juga Yusuf Bangkit dan Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.